Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di mata kuliah yang ke-18. Ini kita menjelang final ya kakak ya. Sini kita akan membahas dua pembahasan di sini. Yang pertama kita refleksi tentang RTL yang sudah kakak-kakak buat. Itu 45 menit dari sekarang nanti ya kak. Yang 45 menit selanjutnya nanti dilanjut dengan persiapan untuk bukti karya ya kak. Gimana cara mengunggah bukti karyanya dan langkah-langkahnya seperti apa dan apa saja yang bisa dibuat untuk pemenuhan tugas bukti karyanya kak. Mungkin itu secara garis besar untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-18 ya kak. Yang pertama di sini ya kak, alhamdulillah dilihat dari tugasnya tinggal 2 orang lagi yang belum mengirim tugas RTL-nya. Saya lihat di sini Kak Rahmat, Kak Panji, sama Kak Sahril, 3 orang lagi yang belum mengumpulkan. Nanti boleh mengumpulkan untuk itunya PPT-nya ya kak ya, programnya yang akan kakak presentasikan. Dan terima kasih yang sudah mengirim videonya, kakak yang sudah mengirim video yang sudah dipresentasikannya ke Kombelnya atau KBS di sekolah kakak-kakak masing-masing. Oke, sebelum kita masuk, kakak baiknya kita berdoa, kita dalam hati. Saya persilakan berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kak, boleh dari sini kan dari kita kebetulan di kelas kita ada 13 orang ya kakak yang aktif dan sudah mengirim tadi 10 orang untuk pengiriman tugas. Alhamdulillah semuanya udah 80%. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mengumpulkan dan penilaian juga sudah saya proses secara, tapi belum saya bisa semuanya. Rata-rata semua di atas ada yang 88 nilainya semua ya kayak nilai akhirnya. Tapi belum fix ya kakak, kalau tugas RTL sama nanti bukti karya itu biasanya yang agak signifikan ya kayak nilainya. Sini sudah itu gambaran dari saya. Mudah-mudahan udah masuk ke baik semua, sangat baik ya, amat baik ya mungkin nanti sama dengan saya nanti akhirnya. Mudah-mudahan nanti kakak di program selanjutnya yang bisa maju sebagai fasilitator adalah kakak-kakak di sini. Saya doakan mudah-mudahan seperti itu. Jadi biar kita sharing bersama untuk memajukan PJOK di Kota Depok ini. Oke, untuk di sini kakak saya nggak pakai nama tim taker, boleh kakak-kakak sekarang yang pakai laptop. Sekarang kan yang pada banyak pakai laptop ya kakak ya, untuk itunya. Boleh nanti presentasi kakak-kakak untuk PPT-nya. Nah, kan tapi yang belum mengirim video. Saya minta yang belum mengirim video nanti yang sudah mengirim video nanti di belakangan. Jadi sekarang yang belum mengirim video kepada Kombelnya, nah dipresentasikan di sini kakak. Boleh kakak dari sekarang. Silakan mau siapa dulu kakak? Boleh dari kakak. Diundi. Ayo, bentar. Yang bagikan layar ya, bentar. Yang 3 saya stop dulu, tidak boleh presentasi, tapi boleh nanti untuk mengomentari atau dan menambahkan, silakan. Untuk Kak Urai, Kak Fuad, sama Kak Yuli yang sudah mengirimkan videonya. Nah, yang lain kan baru PPT-nya aja nih untuk RTL-nya, belum dipresentasikan ke KBS atau Kombel di sekolahnya masing-masing. Nah, sekarang boleh Kak dipresentasikan. Silakan dari siapa dulu Kak? Boleh langsung share screen atau untuk ayo semangat. Di spin
Saya dulu. Izin Kak, saya udah ngumpulin video. Udah siap banget. Siap Kak Agisna, gimana? Seperti maksudnya? Kak Ade Heridin. Oke, silahkan Kak Ade. Boleh Kak Ade, tadi udah share screen, ditutup lagi. Pakai name taker aja nih kakak-kakak. Oke, kalau gitu saya coba bikin dulu sebentar. Kakak. Pak Ade mau di-share screenin, Pak Ade. Takut kamu susah. Boleh di Bu Yuli screenin. Oh, buka Ade, silakan saya tutup dulu kalau gitu. Ya. Silakan Kak Ade. Bisa nggak sih? Kok nggak bisa ya? Salah ya? Mana sih? Aduh, lo mana sih seluruh layar? Bisa nggak Bu Yul? Bener kan? Ini kan? Ya. Ini kok aku tuh ngaco banget sih nih. Udah ya? Nah, dah. Terus? Mulai. Ya, mulai. Kamera. Rolling. Ampun. Kamera Rolling action. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sedikit merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Untuk kegiatan P5 yang bertema bangun jiwa dan raganya, topiknya gerak kreatif. Adapun latar belakang, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak. Senam merupakan aktivitas kebugaran jasmani yang memiliki koordinasi gerakan dan dilakukan dengan iringan musik atau irama. Kegiatan ini merupakan penerapan dari pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran. Adapun tujuan program, yang pertama, membagikan praktik baik kepada guru terkait kolaborasi komunitas belajar dalam menerapkan tugas berbasis proyek yang berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada warga sekolah akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani agar dapat hidup aktif sepanjang hayat. Yang ketiga, memfasilitasi murid berkreasi dengan merancang sebuah senam kreasi yang dapat digunakan sebagai aktivitas fisik dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk capaian
Yang pertama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran kebugaran jasmani dengan penerapan karya berbasis proyek. Yang kedua, terjalinnya kerjasama antar guru yang tergabung dalam komunitas belajar di sekolah. Yang ketiga, peningkatan kreativitas peserta didik dalam merancang sebuah senam kreasi. Langkah-langkahnya dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat, beragam, dan memanfaatkan media belajar dan penggunaan strategi belajar yang bertujuan untuk dapat menghasilkan sistem pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik yang berdiskusi bersama peserta didik dalam teknis menentukan kelompok sebelum memulai materi pembelajaran. Yang kedua, proses merancang atau memodifikasi gerakan senam. Pembelajaran ini sesuai dengan tujuan utama pembelajaran PJOK adalah pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran, sehingga peserta didik menjadi lebih inovatif. Yang ketiga, berkaitan dengan materi inti proses pembelajaran yang menjadi lebih efektif. Yang keempat, berkaitan dengan tujuan mata pelajaran PJOK, agar siswa aktif bergerak dalam melaksanakan aktivitas olahraga, sehingga membuat siswa menjadi sehat, bugar, dan timbullah rasa percaya diri. Nah, untuk hasil yang diharapkan adalah memotivasi belajar dan rasa percaya diri peserta didik supaya meningkat. Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Hasil belajar siswa meningkat sehingga peserta didik mengalami perubahan, tidak hanya hasil dari pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotornya, akan tetapi juga dari segi perilaku, keterampilan, dan karakter peserta didik. Jadi pembelajaran dari proses keseluruhan yaitu untuk dapat mengajar dengan baik perlu menganalisis permasalahan yang dialami peserta didik, menganalisa solusi, membuat perencanaan dengan baik dan matang, serta mengimplementasikannya ke dalam praktik pembelajaran. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Koordinator program ada wakil kepala sekolah. Untuk pelaksananya guru-guru dan staf sekolah. Rektor jawab yang tergabung ada guru mata pelajaran PJOK, PAI, dan guru kelas. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sekolah saya memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program ini dengan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai, tenaga pengajar yang kompeten, serta semangat kolaboratif dari seluruh pihak yang terlibat. Rencana evaluasinya untuk metode menggunakan observasi langsung, angket, dan wawancara. Kriteria keberhasilan program dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan, partisipasi aktif peserta, dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat. Waktu evaluasi akan dilakukan setiap akhir kegiatan dan pada akhir program. Untuk tantangannya, yang pertama cuaca. Saat kondisi cuaca tidak memungkinkan,
seperti hujan atau panas teriknya matahari, kegiatan dapat dipindah hari. Yang kedua, kegiatan sekolah yang bertabrakan. Keadaan ini sering saya temukan mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada. Yang ketiga, kesalahan teknis pada sound. Dalam hal ini adanya kolaborasi antara Wakasapras dan guru yang paham penggunaan alat sound untuk menanganinya. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ade untuk hasil presentasinya. Oke, di sini Kak Ade sudah memberikan presentasinya untuk hasil itunya. Saya belum lihat untuk waktu pelaksanaannya kapan ya Kak Ade? Iya, belum Pak itu. Belum ada ya untuk penjabaran kapan pelaksanaannya ya Kak. Oke, terima kasih Kak Ade. Iya Pak. Ya nanti linknya Ada itu saya ganti, salah. Ade, satu pertanyaan lagi untuk Kak Ade. Kesulitannya apa kira-kira Kak Ade waktu kemarin bikin ini program? Ya itu kadang bingung mau bikin apa ya. Saya lihat-lihat dulu. Oh ini aja dah. Nanti kan katanya ada bukti karyanya tuh. Iya, Uh-uh. kalau bukti karya mungkin nanti ya Kak ya. Iya. Berarti gitu. Rencana tindak lanjut ini tadi ya Kak untuk yang Kak Ade nanti bisa dilengkapi lagi kalau yang untuk seterusnya ya Kak Ade ya. Kalau misalkan Kak Ade belum diupload ya Kak Ade ya. Nanti waktu pelaksananya kapan dan hari apa aja bisa dilaksanakannya. Itu boleh Kak ditambahkan ya Kak ya. Itu Ya, untuk siap Kak, tambahkan. Oke. Oke, terima kasih Kak Ade. Boleh Kak, yang selanjutnya silahkan. Yang mau presentasikan untuk itunya. Boleh dari yang lain. Boleh Kak Pika atau Kak Kori biar adil gender yang untuk mempresentasikan. Kan barusan tuh Kak Ade, sekarang yang perempuannya deh. Biar adil Kak. Kak Kori kayaknya. Kan tadi Kak Ade dari Tapos kan, Kak Kori dari Sawangan. Bu Pika, sok Bu Pika, saya belum ada hari-harinya juga, jadwalnya belum. Sama kayak Kak Ade. Boleh Kak, silakan. Kak Kori atau Kak Pika, silakan. Kak Kori boleh Kak Kori silahkan. Sini Kak Kori. Boleh Kak Kori. Silakan saya ituin ya di share screen untuk itunya PPT-nya. Silakan boleh di itu untuk Kak Kori. Iya, boleh Pak. Biar Kak Kori yang presentasinya. Silakan, Ibu DPR. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah kameranya Kak Kori biar kelihatan. Gelap tuh, kameranya jelek, burak.
Terima kasih teman-teman. Izin saya mau presentasi program Kombel dari sekolah saya. Ya, dengan judul Festival Permainan Olahraga Tradisional bersama Kombel SDN Cinangka 2 atau Cindu. Ya, di sini ada latar belakang festival permainan olahraga tradisional. Permainan tradisional merupakan budaya yang harus dilestarikan dan sebagai sarana melatih siswa untuk melatih aktif bergerak sepanjang hayat. Di sini ada penerapan pendidikan gerak, ada pendidikan kebugaran jasmani, dan sport education model atau SEM di lingkungan sekolah melalui permainan tradisional, yaitu permainan kasti, boy-boyan, egrang, batok kelapa, bakiak, congklak, gobak sodor, dan cak engklek, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Selanjutnya di sini ada tujuan program. Ada melestarikan budaya melalui permainan tradisional. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Ketiga, ada mengembangkan pola hidup sehat dan kesadaran untuk selalu aktif bergerak sepanjang hayat melalui aktivitas jasmani. Ya, capaian dan hasil yang diharapkan. Ya, seperti yang dilihat kakak-kakak semua. Di sini ada contoh yang menumbuhkan rasa percaya diri serta meningkatkan kreativitas siswa melalui permainan tradisional dengan baik dan benar. Yang kedua ada langkah-langkah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor literasi dari kegiatan permainan olahraga tradisional dan siswa bisa mempraktikkan aktivitas tersebut dengan ceria, dengan senang, dengan secara sehat. Yang ketiga ada hasil yang diharapkan. Untuk kesadaran selalu menerapkan budaya hidup sehat dan bergerak sepanjang hayat, dan juga bisa membuat siswa mengenal lebih jauh tentang permainan tradisional, tentang permainan olahraga tradisional. Lanjutnya, di sini ada program kemitraannya. Di sini pengembangan permainan olahraga tradisional dengan penerapan SEM berbasis budaya, aman, menarik, dan bisa dinikmati semua orang, dan bisa dipakai atau bisa dilaksanakan di rumah atau sehari-hari juga untuk bermain dengan teman-teman sebaya. Terus di sini ada berkolaborasi dengan berbagai pihak, warga sekolah, kepala sekolah, siswa, guru, dan yang lainnya dalam pelaksanaan program festival permainan olahraga tradisional. Kegiatan festival permainan olahraga tradisional ini diadakan setiap akhir semester atau sebelum atau pertengahan semester. Itu saya pakai bisa semuanya melaksanakan, itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Sini ada aset kekuatan sekolah yang digunakan. Yang pertama ada aset manusia, berkolaborasi dengan warga sekolah. Yang kedua ada aset sosial, kerjasama dengan orang tua, masyarakat, atau komite yang lainnya. Aset fisik, ruang kelas, LCD, proyektor, sound system, lapangan sekolah yang digunakan. Yang tiga ada aset budaya, melestarikan permainan olahraga tradisional sebagai budaya bangsa. Yang kelima ada aset alam atau lingkungan, memanfaatkan bambu, kayu, tempurung, batok, kelapa, atau benda lainnya yang ada di sekitar lingkungan yang masih bisa kita manfaatkan. Selanjutnya ada aset politik, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Yang terakhir ada dana dari orang tua atau siswa yang mempunyai alatnya bisa dibawa atau supaya bisa dimainkan di sekolah.
Di sini ada rencana evaluasi dari saya, observasi. Yang pertama, lanjut ke evaluasi setiap kegiatan. Yang terakhir ada umpan balik. Tantangannya di sini siswa bentrok atau tidak dengan kegiatan sekolah lainnya, misalnya ada les atau apapun itu. Terus yang kedua ada konsistensi semangat dari semua pihak, terutama siswa atau peserta didik, karena di sini yang diutamakan peserta didik bisa dapat melaksanakan semuanya dengan aktif atau ikut serta. Yang ketiga ada kerusakan alat. Yang keempat ada cuaca. Untuk Festival Permainan Olahraga Tradisional adalah momen penting bagi Sekolah Dasar Cinangka 2. Melalui kegiatan ini, sekolah berharap dapat menumbuhkan cintaan siswa terhadap budaya Indonesia dan menjadi wadah untuk belajar, bermain, berolahraga, dan berkreasi. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Kori yang sudah memaparkan programnya. Selesai. Boleh Kak? Ini mungkin sama ya dengan Kak Ade ya, menurut saya. Jadi untuk waktu pelaksanaannya belum dimasukkan ya Kak, belum diagendakan. Jadi ini program menurut saya tuh kapan nanti akan dilaksanakannya kan belum ada ya, karena agenda di situnya belum dimasukkan ya Kak. Nah, seharusnya di setiap program itu dimasukkan. Kita rencananya semester depan atau tadi kan dibilang di akhir semester ya Kak ya. Setiap akhir semester, tapi di akhir semester itu di bulan apa, dan harus jelas mulai tanggal berapa, dan itu dilaksanakan. Kalau nanti dilaksanakan atau tidaknya itu kan tergantung nanti kesepakatan dari pihak sekolah ya Kak ya. Kita tidak bisa dilaksanakan ya, mungkin tidak bisa, tapi program sudah dibuatkan. Seperti itu ya programnya Kak ya. Iya Kak. Baik, oke, terima kasih untuk Kak Kori ya. Terima kasih. Boleh Kak, sekarang dari yang lainnya, silakan. Berarti laki-laki lagi nih, boleh Kak? Boleh dari siapa? Nanti boleh kalau yang untuk share screen-nya boleh dari saya juga gak apa-apa Kak, kalau terkendala. Ayo di spin biar pada nongol. Kalau spin saya siapkan dulu ya Kak ya. Bentar. Ayo Bu Pika. Ih kan tadi udah cewek, jangan Bu Pika. Cowok lagi lah. Bentar, saya itu dulu ya Kak ya. Untuk spinnya saya pasang dulu. Oke, siap Kak ya. Saya spin. Ikat Karandea. Karandea, siap.
Bentar, Karandea. Kemana kah dia? Kerennya ada. Oh, kayaknya nggak ada nih. Masih ada, masih ada. Silakan, Kak. Karandea. Ayo Karandea, jangan pura-pura. Anak yang ngambil. Oh, dipanggil bapaknya. Karandea, muncul dong. Langsung Ini istrinya panggil marah. dulu. Siapa itu katanya gitu. Boleh Kak Randea untuk dipresentasikan hasil RTL-nya. Nah, Pak, kayaknya saya belum ini deh, Pak. Belum sampai sejauh ke kayak yang lain tadi. Kalau saya lihat, saya baru kemarin itu mengaplikasikannya, cuman belum sampai ke tindak lanjut, sampai ke arah, belum sampai di video ini sih, Pak, sebenarnya. Ya apa-apa Kak, itunya gambar secara gambar garis besarnya aja Kak, boleh Kak. Gitu ya Kak. Aduh, belum dikerjain. Bentar. Dari gambarannya seperti apa, temanya dari tema kan bisa dijelaskan tuh latar belakangnya seperti apa, boleh Kak. Langsung saja Kak, gak usah dipakai PPT Kak, pengalamannya. Mau di-share kemarin- PPT-nya Karandea. Enggak, jangan. Kayaknya itu kalau kemarin tuh cuman hanya di komunitas belajar doang, karena yang pengaplikasian yang diimplementasikan yang ada kemarin yang sudah online, yang sudah offline itu disuruh implementasikan sama kepala sekolah. Jadi pakai gaya mengajar. Nah, sampai sana belum sampai ke RTL-nya, Kak. Gitu. Jadi belum sampai ke arah yang tadi di iniin. Cuman kemarin sudah ngomong sama kepala sekolah, sudah di videoin. Nah, cuman memang belum ada lanjutan lagi gitu. Oh, gitu. Siap Kak. Gitu. Jadi udah ada sketsanya sih yang mau di ininya. Itu ada sepak bola, futsal sama senam kreasi untuk yang perempuan. Gitu. Kira-kira Kak, ada pertanyaan dari saya, 2 pertanyaan. Yang pertama, tantangannya seperti apa dan kesulitannya apa Kak dalam RTL ini Kak? Kalau tantangannya menurut saya ya, kalau tantangannya itu terutama di senam kreasi. Jadi senam kreasi ini tantangannya adalah kita mengikut sertakan semua peserta putri yang ada di kelas, karena kan memang ajangnya buat persiapan kelas meeting gitu. Kalau kesulitannya mungkin di sarana prasarana untuk di futsalnya, untuk di yang kelas meeting di futsalnya itu aja sih Kak. Paling kalau kesulitannya, kalau tantangannya itu di di yang putih tuh, paling itu. Baik, terima kasih Kak Nia untuk gambarannya ya, untuk RTL-nya. Mungkin nanti saya tunggu untuk bisa diupload nanti setelah sudah selesai ya Kak, untuk PPT-nya yang tugas-tugasnya ya Kak, biar terpenuhi ya. Terima kasih untuk Karya. Dilanjut lagi boleh Kak, sekarang dari perempuan berarti tinggal Kak Vika, berarti langsung ya, saya tembak aja langsung karena Kak Yuli saya stop dulu, tidak ada karena sudah mengumpulkan, berarti sekarang tinggal Kak Vika, boleh langsung perempuan, gak ada lagi, gak bisa disepin kalau yang ini ya Kak. Boleh bentar nanti saya share screen-nya Pak, mau dari saya tuh Kak Vika? Dari kakak aja nggak apa-apa. Yang lain tentang olahraga lah, saya tentang makanan. Nggak apa-apa, Apa gitu, Kak? nyambung, orang olahraga ada kok, makanan sehat. Ya, makanan sehat Kak, gampang. Gaya hidup sehat Olahragawan juga makan ada. nggak sih, Kak? Kamu sih Kita doyannya nggak makan puasa seblak makan mulu. juga.
Doyan makan seblak, materinya makan sehat. Bisa sih Kak. Dan misalnya kayak Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera belum nih? Oh iya. Udah. Siap. Lampu. Lampu. Kamera. Merah. Rolling. Rolling. Action. Masya Allah, banyak sponsornya. Lah ngilang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau merancang pembelajaran proyek berbasis proyek. Di sini kalau saya ngomong makananku sehat, kakak-kakak bilang aku kuat gitu ya. Ya, makananku sehat. Aku Kuat dan besar. Lagi belum kerekam. Udah. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis makanan sehat dan tidak sehat. Yang keduanya, peserta didik mampu meningkatkan kesadaran tentang makanan sehat dengan kebugaran jasmani. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat pilihan makanan sehat dan membangun kebiasaan olahraga. Yang keempatnya, di sini ada peserta didik membiasakan pola hidup sehat. Bentar, Kak. Kepotong ini. Harus slide nggak bisa. Potong Kak layarnya, maaf Kak. Yang keempat, peserta didik kebiasakan pola hidup sehat. Yang keempat, ada peserta didik membiasakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Terus di sini ada produk utama. Yang pertama ada membuat makanan sehat sederhana. Terus yang keduanya buku resep makanan tentang makanan sehat sederhana. Yang di sini ada publikasi hasil karya. Di sini saya bukti karyanya membuat buku resep dibagikan ke media sosial dan ditempel di mading sekolah. Di sini pernyataan kuncinya ada manfaat makanan sehat bagi tubuh kita. Terus ada tipe project. Tipe projectnya membuat karya resep makanan sehat sederhana. Terus yang selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajarannya yaitu model pendidikan kebugaran jasmani. Di sini pesertanya fase C ya. Di sini ada kelas 5 dan kelas 6. Di sini untuk waktu pelaksanaannya akan dilakukan pada bulan November-Desember tahun sekarang. Mata pelajaran yang terlibat di sini ada PJOK, Bahasa Indonesia, dan IPAS. Untuk jenis proyeknya, proyek yang makanan sehat ini termasuk ke dalam P5 ya. Ini untuk karakteristik pembelajaran berbasis proyeknya di sini PJOK
Nggak ada ya? Aku nggak ada. Yang mana ya, Kak? Nggak kelihatan. Share screen-nya hilang. Iya. Oh, hilang. Bentar. Masa nggak dimatiin masa? Oh, saya perhatikan. Di sini mata pelajaran yang menjadi lokomotifnya PJOK berhubungan antara makanan sehat dengan kebugaran jasmani. Mata pelajaran yang terlibat di sini ada bahasa Indonesia tadi sama IPAS. Peran yang terlibatnya di sini peserta didik, wali kelas, dan guru mapel, guru PJOK. Untuk lokasinya di SDN Cilangkap 3. Produk yang dihasilkan itu ada resep makanan sehat sederhana. Teknologi yang digunakan ada laptop, infocus, dan handphone. Di sini tingkat satuan pendidikannya sekolah dasar, kelasnya kelas 5-6 fase C, temanya bangunlah jiwa raga. Untuk topiknya makananku sehat, aku kuat. Ini total waktunya belum. Desiminasi profil pelajar Pancasilanya bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Elemen dan suplemennya gotong royong. Di sini kolaborasi kerjasama untuk bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Di sini kreatif menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Di sini tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis makanan sehat dan tidak sehat. Peserta didik mampu meningkatkan kesadaran tentang makanan sehat dengan kebugaran jasmani, udah saya bacakan di awal ya. Terus untuk selanjutnya pembagian peran tadi juga sudah. Di sini peluncuran proyeknya, pembentukan kelompok. Yang kedua kunjungan ke warung di sekitar sekolah. Yang ketiganya memilih salah satu resep makanan sehat sederhana. Dan untuk pengumpulan informasinya, membimbing peserta didik mempelajari berbagai jenis makanan sehat. Yang kedua, membimbing peserta didik mempelajari keterhubungan makanan sehat dengan kesehatan tubuh. Selanjutnya, mengembangkan dan umpan balik. Yang pertama, melakukan asesmen. Yang kedua, memberikan umpan balik. Yang selanjutnya ada presentasi. Yang pertama ada unjuk karya resep makanan sehat. Yang keduanya mencetak buku resep. Di sini ada cara memilih makanan sehat. Yang pertama, pilih jenis makanan dan porsi yang sehat untuk disantap. Yang kedua, pilih menu yang banyak mengandung sayur dan buah. Dan yang ketiga, ada perhatikan jumlah kalori yang dimakan. Di sini ada cara mengelola makanan sehat. Ada dikukus, ada ditumis, dan direbus. Dan ini ada contoh makanan sehatnya. Ada buah, kacang dan biji, dan ada sayur. Dan di sini kesimpulannya, dengan proyek ini diharapkan siswa akan belajar pentingnya menjaga pola makan dan berolahraga secara konsisten, serta menjadikan gaya hidup sehat sebagai bagian dari rutinitas mereka. Sekian, terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Kak Vika yang sudah mempresentasikannya, Kak. Izin tutup share screen dulu. Oke, mungkin dari kakak-kakak ada yang mau menambahkan, boleh dari hasil presentasi dari Kak Vika ini. Biar nggak dari saya ya. Boleh dari kakak-kakak yang lain tentang pemilihan temanya, ya Kak. Silakan kakak, kalau ada yang mau menambahkan dari hasil presentasinya Kak Ika tentang makananku sehat untuk temanya. Oke, kalau nggak ada, tadi kakak untuk programnya sudah itu, untuk waktunya sudah ada, tinggal alokasi waktunya berapa JP nantinya bisa kakak tinggal ditambahkan aja ya Kak Vika ya. Dari berapa kali pertemuan, maksudnya tinggal berapa gitu kan. Jadi berapa ketentuan dari alokasi waktunya terserah mengikuti dari program. Contohnya kalau 2 bulan, di November Desember kan 2 bulan ya Kak ya. Sedangkan kalau November Desember itu hari efektifnya itu terbentur juga nanti ke PSAT, mungkin bisa dilaksanakan hanya sekitar 4 minggu maksimalnya ya kayak, karena nanti di Desembernya kemungkinan sudah memasuki PSAT dan pembagian rapot, itu sudah tidak ada pembelajaran lagi. Mungkin itu ya dari saya. Oke, terima kasih kakak-kakak semua sudah memberikan presentasinya. Yang lainnya boleh dari satu orang, apa sih tantangan, kesulitannya waktu pelaksanaan atau implementasi melaksanakan RTL ini Kak? Boleh Kak, silahkan, bebas. Kak Adi katanya udah siap Kak Adi. Kak Adi, boleh, silakan Kak. Kak Adi juga ada. Boleh dari yang lain? Kalau dari semuanya silahkan. Bacain tantangannya aja Kak. Boleh Kak, silakan Kak. Ya, untuk di saya ya, program P5-nya kan sudah berjalan alhamdulillah. Sekarang temanya lagi kearifan lokal ya. Untuk tantangannya di sini yang pertama kesesuaian kegiatan. Yang kedua mengatasi peserta didik yang kurang aktif. Yang ketiga, masih ada peserta didik yang kurang percaya diri dalam melakukan permainan olahraga tradisional. Solusinya yaitu saling support dari seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua, membuat variasi permainan yang lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga, memodifikasi dan membuat variasi permainan atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Udah, itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Adi yang sudah memberikan tanggapannya tentang tantangan dan kesulitannya dalam pelaksanaan RTL ini. Biar pas 1 menit lagi, boleh dari siapa lagi? Kak Yuli kayaknya ini penasaran aja. Silakan Kak Yuli, pengen bicara, boleh. Yang lain? Enggak, orang mau diem hari ini, mau diam. Ini udah gatel banget itu. Udah gatel, bener kaget. Apa sih? Apaan? Kalau saya pribadi sih tantangannya waktu di sekolah, karena di sekolah padat banget kegiatan. Kedua, aset manusianya, guru-gurunya, karena pasti banyak masukan dan pendapat. Yang ketiga, sarana dan prasarananya. Itu aja sih. Dah. Terima kasih untuk Kak Yuli yang sudah berikan tantangannya apa sudah dalam melaksanakan RTL ya kakak-kakak. Udah kakak ini saya izin share screen sebelum
Ini ya kayak terima kasih sudah melaksanakan RTA-nya, rencana tindak lanjutnya dari program kakak semua. Insya Allah tugasnya yang belum saya tunggu secepatnya kakak, tinggal diupload dan link videonya juga gak jadi masalah kakak. Tadinya sih kalau sudah mengumpulkan semua nanti ada saya rencanakan itu akan berbagi penilaian atas sama kakak. Jadi disilang tadinya mau disilang, ternyata pas saya cek lagi jadi videonya baru 3 orang, jadi saya tidak bisa melaksanakan itu, mohon maaf kakak ya. Nanti untuk format penilaian untuk RTL-nya nanti akan saya share ya kakak boleh nanti kakak isi, terserah kakak mau sama siapa nih penilaiannya, kakak tinggal minta programnya, terus ada enggaknya nanti kakak saling menilai ya kakak. Karena di sini saya waktu tidak sudah menunjukkan 45 menit, jadi saya tinggal masuk ke sini ya kakak. Nanti pengantar untuk bukti karya, kita masuk pengantar bukti karya itu adalah inilah tugas terakhir ya kakak. Sini di sini adalah ada pengantar bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Ini kakak, topik pembahasan ini adalah yang pertama ada 2, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK mengunggah bukti karya di PMM. Nah ini jadi ada 2 untuk topik kali ini. Lanjut, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK tahun 2024 revisi November 2024 kemarin ya kakak. Kebetulan kemarin saya juga baru dapat. Perjalanannya untuk peserta kakak di sini dari minggu ke-1 sampai minggu ke-5 kakak dari mulai orientasi sampai ke pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Dilanjut minggu ke-6 itu adalah hari keberangkatan kakak waktu pelaksanaan luring, dan situ pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksinya, dan hari kepulangan ya kak. Itu yang waktu kita melaksanakan 6 hari di BBGP ya kak. Terus untuk minggu ke-7-nya sampai dengan minggu ke-10 kakak pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Minggu ke-11-nya kakak unggah dokumentasi bukti karya, dan minggu ke-12 adalah penutupan. Itu untuk alurnya kakak. Nah kita sini masuk ke minggu ke-11 adalah unggah dokumentasi bukti karya untuk seminggu ke depannya kakak. Ya lanjut. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Ya, mungkin nanti setiap bukti karya nanti saya akan cek dulu satu persatu, nanti keterangannya akan seperti apa nanti di slide selanjutnya ya kak ya. Oke, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya di sinilah untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan suara persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik yang terkait. Terakhir, karya bukan merupakan hasil plagiasi atau karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak-kakak nantinya ya kak ya. Sini alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Ini yang pertama, kakak di semua modul. Nanti di sini kakak masuk ke bukti karya kakak ya. Di halaman LMS kakak sudah ada di sini yang saya lingkarin, itu ada bukti karya. Beda dengan tahun yang sebelumnya ya kak. Kalau tahun sebelumnya kita
upload dulu, terus kita nguploadnya di PMM, di bukti karyanya, ya. Bukan di sini. Kalau di sini LMS yang sekarang itu udah sinkronisasi otomatis ya Kakak, udah jadi bukti karyanya udah disematkan di sini oleh sistemnya ya Kak ya. Jadi Kakak nanti di sini peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Di sini di bawah ya Kak, tadi saya lingkari, itu unggah draft bukti karya menggunakan bukti karya di sebelah kiri. Nah, Kak nanti bisa di sini ya Kak ya, unggah bukti karyanya Kak ya. Nah, di sini kan ada kayak ya. Di situ boleh menggunakan bukti karya seperti apa yang kakak-kakak nanti yang ingin dibuat bukti karyanya, seperti video atau PDF atau file yang lainnya boleh Kak ya. Saya lanjut. Untuk unggah draft bukti karya dan lembar persyaratan, nanti kakak-kakak di sini unggah dulu lembar persyaratan di LMS ya kakak ya. Sini ada link untuk lembar persyaratan. Nanti lembar persyaratan ini adalah digabung dengan tugas bukti karyanya kak ya. Sekarang di sini ada persetujuan dari kakak-kakak dan penanggung jawabnya siapa nanti kakak ya. Nanti boleh di copy dan nanti dicantumkan di bukti karyanya. Oke, saya lanjutkan. Persyaratan lembar pernyataan PKG yang ini sudah ada ya Kak ya, sebetulnya seperti ini. Nanti kakak-kakak di situ di checklist dan ditanda tangan oleh kepala sekolah ya Kak. Kepala sekolah kakak di sini ditanda tangan. Ini nama kakak, peserta kakak ya. Oke, sudah paham di sini, tinggal mengikuti saja. Nanti ininya di checklist ya Kak ya. Untuk tanda kotaknya ada enggak gitu kan. Boleh nanti di checklist Kak. Selanjutnya, pemilihan kategori bukti karya di sini ada 3 ya Kakak. Praktik baik. Di sini praktik baik adalah pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Itu untuk praktek baiknya. Untuk yang kedua adalah praktek pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Tapi kalau yang ini biasanya untuk yang praktek pembelajaran adalah video ya Kak ya. Videonya boleh di-upload nantinya di Google Drive atau di YouTube. Tapi ingat yang bisa dibuka ya Kak, di mana saya akan untuk diberikannya nanti. Nah, yang ketiga ada RPP atau modul ajar ya Kak. Di sini boleh RPP atau modul ajar. Tapi kita nyangkut yang tadi jangan sampai ada plagiasinya Kak. Jadi Kakak boleh nanti membuat RPP silahkan, tapi setelah itu hilangkan kata-kata yang masuk ke plagiasinya ya Kakak. Selanjutnya, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik di sini ya Kakak ya. Nah, kategori praktik bentuk karya, nah di judul nanti Kakak ya, untuk di judul di sini contohnya Kakak judulnya apa, nanti harus pakai hashtag seperti ini Kak, PKG PJOK setelah judulnya, terus hashtag guru belajar, dan terakhir hashtag murid belajar ya Kak. Jadi ini di belakang judulnya Kak, di sini Kak. Contohnya Kakak modul ajar. Nah, modul ajar di sini boleh kasih hashtagnya pertama PKG PJOK, hashtag keduanya guru belajar, dan hashtag ketiganya adalah murid belajar. Itu ditambah ya Kak ya. Dilengkapi dengan itu. Nah, ini lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtagnya. Itu berikan deskripsi. Untuk deskripsinya Kakak pilih bukti karya yang Kakak buat. Silakan secara singkat ya Kak. Jangan terlalu panjang. Yang penting masuk deskripsinya ini adalah mengacu pada judul atau bukti karya yang kakak-kakak buat. Nah, di sini ada
unggah berkas, berkasnya boleh di sini kakak-kakak tadi berkas yang tadi salinan video yang telah kakak unggah di YouTube atau di Google Drive, PDF atau dokumen bukti kaya dari laptop dan komputer kakak-kakak nanti bisa dipilih ya kak ya, pilih video atau PDF. Kalau PDF nanti hasilnya hanya seperti ini kak, muncul tuh kak pas di sini kak bentuk bukti karya. Kalau diklik pilih PDF itu hanya satu, hanya unggah berkas. Tapi kalau dipilih video nanti di sini akan muncul seperti ini kak, video dan di bawah untuk menyematkan linknya kak di sini kak. Ya kak seperti itu. Oke. Udah mungkin tergambar ya kakak-kakak. Jadi pertama dari unggah bukti karya di sini. Nah ini yang BK1 unggah bukti karya. Pertama pilih praktik baik atau pilih pembelajaran atau modul ajar nantinya kak ya. Tinggal dipilih ya kak. Itu nanti akan muncul di bentuk apa? Bentuk karyanya. Kalau dipilih PDF hanya satu, hanya ini. Tapi kalau untuk pilih video berarti disematkan linknya di sebelah sini kak. Ya. Selanjutnya unggah bukti karya kategori praktik baik masih di bawahnya. Yang kelimanya di sini ada terkait jenjang, nanti pilih jenjangnya kak ya. Di sini yang kelima pilih jenjang yang diinginkan, contohnya seperti apa, jenjang apa ya kak ya. Terus apabila Anda yang keenam di sini tidak terkait kelas. Nah, berarti kalau tidak terkait kelas adalah apabila akan memilih akan muncul untuk pilihan kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Nah, kayak itu. Yang ketujuh temanya, pilih temanya, tema bukti karya kakak seperti apa. Yang kedelapan adalah pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya yang kakak buat. Yang kesembilan adalah unggah berkas atau lembar persetujuan bukti karya. Yang tadi kakak sudah download dari pertama di halaman LMS, itu diupload juga di situ. Yang ke-10 adalah kumpulkan ya kak. Nah kalau yang di sini tidak terkait kelas, kalau pembelajarannya bukan di kelas contohnya kayak, atau bukan hanya untuk anak kelas tapi untuk umum boleh, jadi tidak terkait kelas. Tapi kalau pilih contoh jenjangnya dari SMP atau SD, SMK atau SMA boleh, nantinya pilih di sini kelas-kelas berapa yang kakak buat untuk video pembelajarannya, tergantung kakak. Kalau SD, oh ternyata saya fase A, jadi kelas berapa aja boleh kak. Lanjut kak ya. Kita paham. Terus lanjut kak. Ya, untuk bukti karyanya unggah draft dari bukti karyanya. Di sini untuk video praktik pembelajaran sama saja ya kayak hasilnya seperti tadi ya. Tinggal pilih, kalau untuk PDF hanya satu, tapi untuk video juga yang satu, hanya link saja, link Google Drive atau link YouTube-nya yang sudah dipublish atau ya dibagikan ya. Dilanjut sama aja. Untuk judulnya tetap melengkapi hashtag PKG PJOK, guru belajar dan murid belajar. Sama semuanya kak. Oh Kak Uray silahkan untuk present Kak Uray. Kak izin ya sambil nanya, takutnya banyak lupa gitu. Punten Kak Rusman, kakak-kakak semua. Tadi terkait unggah bukti karya kita dikasih pilihan 3 tadi ya kak ya kalau nggak salah ya. Nah kalau seandainya memilih modul berarti tidak perlu kita melakukan praktek begitu ya? Hanya menyematkan modul ajar yang memang versi yang kita buat begitu. Betul kak, hasil itunya kak hasil kakak contohnya dari modul 2.1 atau sampai 2.5 sama kakak dibikin jurnal itu boleh kak, silakan dibuat PDF. Oh berarti bentuknya bukan hanya modul aja tapi jurnal ya, ada penjelasan begitu? Iya, dipenjelaskan gitu untuk berbagi sama itunya. Nanti dibuat slide video juga jadi masalah kak, seperti itu kak. Oh ya. Nah terus kemudian di sini kan ada unggah bukti karya sama unggah draft. Saya tadi pagi juga ngecek tuh
apakah kalau nggak salah kita nanti ada sekali Zoom lagi untuk membahas bukti karya kita yang divalidasi fasilitator. Nah, Iya. pada saat kita mau Zoom berikutnya, mau Gimit berikutnya, itu kita baru memberikan draft yang akan dilihat fasilitator, apakah sudah bukti unggah hasil karya yang sesungguhnya yang yang sudah kita unggah kemudian kita bahas begitu. Itu Izin, Kak. yang sudah Kakak buat bukti karya yang Kakak nanti saya akan periksa lagi Kakak. Jadi nanti proses nanti di slide yang berikutnya ya Kak Urai nanti juga ada ya Kak Urai untuk iya, siap. itu nanti ada proses validasi dulu. Oh, Jadi bukti karya kakak-kakak itu nggak langsung masuk PMM bukan? Belum. nggak bisa langsung ke PMM-nya, langsung ke muncul jadi bukti karyanya. Tapi nanti hasil validasi dulu dari saya sebagai fasilitator untuk kelas kakak-kakak untuk kelas 5 ya Kak di Polres Depok. Nanti sedang proses atau kalau udah berarti udah memenuhi syarat atau kriteria yang sudah ada sesuai dengan kakak-kakak yang pilih. Dari ketiga itu tinggal pilih salah satu. Nanti kakak-kakak kalau sudah saya validasi mungkin kakak-kakak tinggal mengambil linknya di bukti karya, nanti disematkan lagi di link di refleksinya Kak, kalau nggak salah itu ada di BK1, BK2, BK3 kalau nggak salah, nanti di BK3-nya yang akan disematkan linknya untuk laporan lagi ke PMM-nya. Oke, siap. Oh, berarti tadi kan soalnya Kak Rusman sempat sampaikan kita masuk ke bukti karya itu langsung nge-link tuh ke PMM. Berarti sebelum diperiksa Kak Rusman sebagai fasilitator dia nggak akan masuk otomatis ya, belum ya? Iya Kak, betul. Siap, itu kalau waktu saya tuh yang pengalaman saya yang pertama itu saya upload ke PMM-nya Kak, ke bukti karyanya. Di situ ngupload sampai nanti sesuai dan ada beberapa pertanyaan sebelum ngupload itu. Nah, kalau kakak-kakak enggak, langsung di LMS-nya Kak. Oke, Nah, siap. gitu ya. Jadi perbedaannya makanya di sini langsung di bawah menunya, di menu tampilan pertama kakak-kakak itu ada tentang bukti karya di situ. Nah, waktu menu yang angkatan saya itu enggak ada Kak Ure. Jadi hanya ada sampai kuesioner aja. Ya, nah di situ. Jadi bukti karyanya itu langsung saya upload ke PMM langsung. Makanya akan muncul langsung di PMM seperti itu Kak. Nah, kalau yang kakak itu disortir dulu. Saya juga sama Kak. Cuma kalau angkatan saya itu disortir di validasinya itu langsung dari saya mengirim ke Google Drive fasilitator saya gitu, seperti itu Kak. Oke, siap. Ya, nah maksud saya tuh tadi begitu, kalau seandainya kita udah masuk di bukti karya dan belum dicek fasilitator berarti kan udah keunggah. Tapi kan kalau Kak Rusman semalam sebelumnya ada Gdrive ya. Kita nggak ada tampungan Gdrive berarti ya? Enggak, nanti langsung Kak. Nanti saya yang ngambil file kakak dari LMS ya Kak. Seperti yang barusan RTL. Jadi saya mengambil tugas-tugas kakak dari langsung dari LMS-nya. Siap. Makasih Kak Rusman. Sama-sama. Lanjut ya Kak ya. Siap Kak. Lanjut. Yang sini untuk kategori modul ajar sama aja ya Kak ya. Untuk prosesnya, yang penting di judulnya itu jangan lupa hashtagnya ada 3, PKG PJOK, guru belajar, dan murid belajar. Yaitu untuk hashtagnya di judulnya. Sama-sama aja untuk prosesnya dari 1, 2, 3 sampai 8. Terakhir ya Kakak. Ini unggah persetujuan bukti karya, nanti langsung Kakak tinggal diklik, lalu dikumpulkan Kak. Itu untuk terakhirnya. Nah, setelah dikumpulkan, nanti Kakak akan seperti ini, muncul konfirmasi bukti karya dikumpulkan fasilitator untuk melakukan proses validasi. Nah, di sini tadi Kak Urai yang itu ya Kak. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya kakak-kakak tidak memenuhi syarat. Bukti karya kakak-kakak disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Seperti itu ya Kakak. Nah, di sini Kakak, kalau Kakak sudah mengumpulkan
nanti unggah draft bukti karya berubah menjadi sedang ditinjau. Nah, sedang ditinjau di sini adalah menunggu validasinya Kak. Yang dimaksud tadi Kak Urai adalah masuk validasi di sini ya Kak ya. Jadi nanti sedang ditinjau nanti untuk keterangannya di PMM. Jadi kakak bisa dicek secara berkala kalau sudah mengumpulkan bukti karyanya. Karena bukti karya ini nanti terakhir itu sampai tanggal 29 ya Kak ya, 29 November. Untuk datanya di sini. Oh ini yang pengumpulan ya Kak ya. Ini contohnya nanti ada itunya, silakan Kakak cek di situ tanggal 29 November kalau saya itu batas akhirnya Kak. Selanjutnya untuk putusan utama dan validasi bukti karya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karyanya terlebih dahulu, melanjutkan meminta validasi kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis ya Kak ya. Jadi sini otomatis Kak, kalau sudah tervalidasi atau sudah sesuai. Tuh. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Tuh, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan di sini akan ada statusnya kayak tadi kalau sedang proses itu adalah belum saya buka, tapi di sini kalau sudah ada kata perlu perbaikan atau berubah warna di sini berarti kakak ini perlu diperbaiki lagi, berarti itu sudah divalidasi ya kayak sesuai dengan kriterianya. Tuh, klik perbaikan untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya kembali. Selanjutnya adalah perlu perbaikan di sini, Anda berkasnya boleh dihapus lagi, dihapus ya, klik icon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya, unggah ulang produk bukti karya yang telah direvisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nantinya Kakak ya. Kan sini putusan PJJ dari yang kelima, apabila lembar persetujuan sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah. Yang keenam, unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang dilakukan oleh revisi yang tadi seperti tadi yang kayak di sini, kayaknya dan untuk kumpulkannya di sini kayak nanti akan keluar tombol semili ini untuk upload ulangnya kayak. Nah, bukti karya lulus kurasi. Di sini selamat kalau kakak sudah ada kotak ini, pas kakak sudah mengecek PMM-nya, berarti kakak sudah tervalidasi atau sudah sesuai apa yang kakak sudah dikumpulkan untuk tugas bukti karyanya kayak. Selanjutnya di sini menunggu terbit. Nah, kakak kalau menunggu terbit di sini kakak itu perlu menunggu bukti karya kakak diunggah secara otomatis oleh sistem ke plafon Merdeka Mengajar atau ke PMM. Yang keduanya, kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khususnya. Bolehkah jadi diperiksa aja secara berkala, mungkin saya juga tidak akan bisa langsung krok semuanya dari kakak, mungkin saya juga harus secara detail karena ini karena untuk untuk publikasi ya Kak ya, nanti bisa dilihat sama yang lain juga selama yang bisa mengakses PMM nantinya Kak. Lihat bukti karya bahwa dilihat apabila kakak sudah berhasil terbit, maka kakak bisa klik lihat bukti karya melalui PMM yang sudah diunggah ya Kak ya. Di sini nanti kakak-kakak copy linknya ya Kak ya. Klik bukti karya, buka menu bukti karya di pada platform Merdeka Aja, pilih karya saya, pastikan Anda telah menggunakan karyanya. Yang ketiga, buka kategori karya yang kakak-kakak ingin bagikan, pilih karya kakak yang Anda telah berhasil diunggah, cari atau tombol bagikan karya. Nah yang ini
Nanti kakak-kakak copy linknya, ya kak. Setelah di copy linknya, kakak-kakak nanti di sini disematkan di BK3 kak. Nah, masuk lagi ke LMS, copy linknya atau dipastekan boleh di sini kak. Nah, sini sudah dipastikan boleh kakak dikirim dan diselesaikan. Nah itu untuk pengantar bukti karyanya kakak. Sini tanya jawab seputar bukti karya boleh kakak. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Boleh Kak Urai silahkan. Izin Kak Rusman, kakak-kakak semua. Tadi saya masih belum terlalu jelas ya terkait bukti karya. Kalau nih seandainya saya memilih untuk modul ajar itu, apakah modul yang saya buat itu harus mengacu yang sudah saya pernah unggah yang ada di PKG ini, atau saya bisa buat yang baru begitu, yang saya sesuaikan gitu. Terus tadi kan Kak Rusman bilang harus bentuknya dalam seperti jurnal. Apakah tadi di dalam contoh 3 bukti karya yang kita pilih itu ada rincian apa yang harus ada menjadi kategori? Kalau misalnya modul harus ada apa dulu, misalnya pembukaan apa dulu. Kalau misalnya video harus ada apa dulu. Ada nggak petunjuk itu sehingga pada saat kami buat urutannya itu yang diharapkan sesuai dengan yang diharapkan di PMM ini gitu. Itu aja Kak Rusman, izin. Terima kasih. Oke ya kakak, di sini kan ada 3 ya Kak Urai. Praktek baik, praktek pembelajaran, RPP dan modul dari sini ya. Untuk praktek baik kakak-kakak, ini bisa dari yang tadi ya bikin kayak seperti jurnal atau refleksi dari modul 1, modul 2 gitu kan misalnya. Nah, itu berbentuk PDF itu bisa, atau cara-cara mengakses LMS-nya seperti apa itu boleh Kak. Mau dibikin slide video atau bikin seperti PDF di PPT kan terus dibikin PDF itu juga silahkan ya Kak ya. Untuk itunya. Kalau untuk praktek baik, jadi kakak membagikan konteks program praktek baik PKG PJOK yang kakak jalani. Terus seperti apa dari pembelajaran modul 1 sampai modul 3. Nah, itu boleh Kak. Bikin secara singkat sama kakak boleh. Siap. Okay. Mau dibikin slide video atau bikin PPT-nya. Yang kedua, praktek pembelajaran. Nah, kakak-kakak, praktek pembelajaran ini, kakak-kakak itu bisa menggunakan praktek pembelajaran kakak-kakak yang kemarin, Kak. Seperti yang kemarin yang kakak-kakak aksi nyata ya, atau waktu 1.6. Unggah video. Nah, cuman di situ kalau ada kekurangan yang ngasih kakak-kakak kemarin observasi sendiri, kan ada tuh format observasinya ya, kakak ya. Oh, ternyata saya kurang ini nih. Nah, itu boleh Kak dilengkapi, Kak. Nah, dilengkapinya apa seperti apa? Kalau video kan bisa diedit ya Kak ya? Bisa ditambahkan. Nah, itu boleh aja Kak. Seperti itu. Oh, saya kemarin kekurangannya nih banyak ini gitu kan. Ternyata kurang efektif nih anak-anaknya banyak yang tunggu. Nah, boleh. Tapi tetap kecuali ya waktu saya itu waktu luring itu yang tunggu itu kecuali ada beberapa materi, contohnya waktu yang Kak Agisna kalau nggak salah yang senam lantai gitu ya, Kak Agisna apa Karandia itu saya lupa. Nah itu kalau senam ya pasti ada yang tunggunya. Kenapa? Satu, kita mencegah cederanya si peserta didik. Karena apa? Karena untuk senam lantai itu rawan cedera. Yang kedua mungkin kalau prasarananya biasanya matras itu terbatas kalau di sekolah itu. Nah itu yang kendala keduanya mungkin ya kayak untuk senam lantai mungkin seperti itu pasti ada yang nunggu. Terus bisa juga dipisah tuh. Pertama laki-laki dulu, pertama perempuan dulu, laki-laki boleh di lapangan, nunggu di lapangan, yang setelah keduanya boleh laki-laki yang masuk. Boleh atau bergantian. Laki-laki dahulu sudah selesai laki-laki baru perempuan masuk ke ruangan, itu boleh Kak, seperti itu. Karena itu untuk di senam. Nah,
itu untuk video pembelajaran sebetulnya itu bisa dipakai Kak yang kakak-kakak yang kemarin sudah upload. Kalau saya nih udah kemarin udah lihat dari kakak-kakak hasil dari observasi ke kakak-kakak atau penilaian diri sendiri yang waktu saya diberikan kekurangannya apa. Nah, udahlah saya tinggal namain sedikit itu boleh Kak menggunakan video itu yang kemarin yang 30 menit itu Kak. Nah itu atau yang aksi nyata itu kemarin ada 2 jam ya kakak kalau nggak salah ya 2 JP ya untuk yang aksi nyata Iya, ya, 2 JP videonya. 2 JP. Nah itu pakai yang video itu juga gak jadi masalah Kak ya untuk praktek pembelajarannya. Yang ketiga sini modul ajar. Nah modul ajar di sini ya Kak silakan modul ajar tadi juga sebelum masuk ke atau mulai untuk tahap maya ke-18 ini untuk modul ajar silahkan kakak tidak terpaku dengan modul ajar seperti apa ya penting mengacu pada backward design yang telah dipelajari oleh kakak-kakak di modul 1. Backward design itu 1.3 kalau salah ya 1.3 ya atau 1.2 kalau salah yang itu tentang backward design. Nah, itu kakak-kakak ya penting kakak-kakak mengacu ke situ. Nanti bisa diimplementasikan tentang backward design seperti apa kakak di mana. Nah, itu ya Kak. Itu boleh pakai yang itu, modul ajar. Untuk kata letaknya, Kak, kalau untuk tata letak saya tidak akan membatasi karena pemerintah juga tidak membatasi tata letaknya. Mau kan backward design itu tujuan, asesmen, dan langkah-langkah terakhir. Itu yang harus 3. Dan menurut standar proses juga, menurut Permendikbud nomor 19 atau 16 apa 19 itu, saya lupa. Nah, di situ untuk yang penting dalam pembuatan modul ajar atau RPP itu ada 3, yaitu tujuan, asesmen, dan langkah-langkah. Nah, untuk tata letaknya adalah fleksibel Kak. Menurut kakak-kakak, silahkan. Saya mau tujuan dulu, terus langkah-langkah terakhir asesmennya silahkan. Saya karena backward design dari satunya harus tujuan, yang keduanya keduanya adalah asesmen dan ketiganya langkah-langkah itu boleh Kak. Itu tidak jadi patokan menurut saya untuk modul ajar. Jadi silahkan kakak menyesuaikan aja. Menurut saya mah enaknya ternyata harus dari tujuan tuh ke langkah-langkah baru ke asesmen boleh. Atau saya mencoba ya hal yang baru nih dari mulai tujuan terus asesmen baru ke langkah-langkah. Silahkan seperti itu juga Kak. Karena untuk tata letak modul ajar itu fleksibel Kak, tidak ada patokan. Itu aja dari saya. Mungkin silakan ada yang tanyakan lagi Kak. Terima kasih Kak Rusman. Sama-sama Kak Uray. Kak Rusman, untuk modul ajar sendiri itu dibebaskan untuk JP-nya berapa pertemuan atau sampai selesai gitu? 1 pertemuan aja Kak. Untuk Kak Agista untuk JP-nya 2 JP jadi 1 kali pertemuan ya Kak ya. Itu sampai selesai ada asesmennya, asesmen apa gitu kan. Mau pakai kemarin kan ada asesmen otentiknya, boleh Kak pakai asesmen otentiknya. Tapi itu tidak harus ada langsung nilai-nilai otentik anak-anak ya. Penting itunya aja formatnya Kak. Atau rubrik asesmen otentiknya yang harus dicantumkan Kak. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Ya. Contohnya Kak Agista yang kemarin ya Kak, saya cek modul ajarnya kan itu kalau nggak salah lebih dari 2 kali pertemuannya Kak ya? Itu iya 2 kali pertemuan. Iya 2 kali pertemuan. Nah kalau yang untuk bukti karya ini buat aja 1 kali pertemuan jadi 1 kali aktivitas aja Kak. Atau aktivitasnya yang aktivitas 1 dan 2 boleh pakainya. Jadi tidak harus banyak-banyak aktivitasnya Kak ya. Jadi dibikin simpel aja Kak. Yang biasa kakak buat boleh disimpulkan atau secara
perjelas menurut kakak-kakak nih, saya bahasanya lebih jelas nih pakai ini biar mudah dicerna nih sama teman-teman yang lain nanti kalau yang ada yang lihat nih di bukti karya yang ngecek di PMM butuh referensi, oh ternyata ini nih simple mudah nih dipahami. Nah, boleh Kak seperti itu. Di gampang dipahami, bahasanya juga boleh Kak, bahasa-bahasa kakak sendiri yang ternyata biasanya ini kalau bahasa gini mudah dipahami oleh yang lain. Nah, boleh Kak pakai bahasa itu gitu kan. Tidak harus mengacu yang sudah referensi-referensi yang kakak-kakak udah punya Kak gitu. Silakan. Saya ada lagi Kak. Tentang bukti karya ini. Untuk uploadnya kakak-kakak sudah apa ya kakak-kakak? Untuk upload bukti karyanya nanti di mana? Silahkan tinggal diklik di bukti karyanya ya Kak ya. Dari tadi yang ini ya kakak ya. Dari pertama kakak mengklik bukti karyanya, ya di sini masuk dan kerjakan, baru pilih salah satu kategori bukti karyanya, silakan. Atau kalau untuk praktek baik itu ada juga Kak video-video tentang cara-cara login di LMS juga itu bisa kalau nggak salah Kak. Oh kendala di LMS nggak bisa login karena akunnya seperti apa gitu kan, perubahan akun dan sebagaimana. Nah itu boleh Kak pakai itu. Silakan lah Kak juga bisa set juga video-video bukti karya yang yang sudah ada di YouTube juga sebagai referensi, silahkan Kak. Yang tentang sharing-sharing kita sudah belajar apa di PKG itu ya kayak yang modul 1.1 modul 1 ya betul Kak Aisyah seperti itu. Contohnya yang SEM tuh boleh Kak, video yang SEM tuh boleh tuh. Untuk pelajaran SEM kan itu juga sama Kak, itu sebagai bukti karya, oh ternyata ini SEM itu seperti ini, nah gitu. Nah kalau Kapuat tuh ya mungkin punya videonya yang sudah diselesaikan, nah itu Kak jadi bisa jadi bukti karya juga Kak untuk waktu pelaksanaan SEM tuh Kak. Boleh Kak, masih ada yang kurang jelas, boleh Kak? Sebelum saya masuk ke slide selanjutnya. Sudah jelas, apakah sudah jelas Mas? Kayaknya teman-teman mah udah jelas Kak kayaknya. Ayuli tuh sampai begitu mukanya, lihat tuh banyak pertanyaan itu. Sebenarnya untuk alur uploadnya mungkin udah pada paham Kak. Cuman tinggal buat bukti karyanya aja kali ya. Yang masih pada gambar-gambar ya Kak ya. Silakan pilih yang simple aja Kak ya. Jangan gak usah yang dibikin ribet-ribet juga ya Kak. Kondisikan dengan situasi kakak-kakak, dengan kesibukan kakak. Kalau menurut saya ya Kak ya. Jangan sampai memaksakan. Video pesan dan kesan Kak, itu modul baik bukan Kak? Ituan baik bukan tuh? Itu bukan Kak. Bisa aja nih pagi. Itu kalau kesan ya maaf ya Kak ya, kalau itu kan bukti karyanya tidak ada untuk pembelajarannya kayak itu hanya untuk apa ya setiap kegiatan aja, itu hanya mengulang memori untuk kenang-kenangan di kegiatan gitu kayak kalau yang itu menurut saya. Pakai video Ukin boleh Kak? Video Ukin boleh Kak, silahkan. Tapi yang durasinya boleh diperjelas lagi Kak, silahkan. Kalau yang Ukin itu kalau nggak salah ada durasi yang 30 menit dan yang full. Nah, boleh yang durasi 30 menitnya juga boleh. Tapi kalau bisa 2 JP aja Kak. 2 JP sesuai dengan Kakak, kalau 77 menit tinggal diunggah aja. Tapi kalau yang sudah sesuai dengan kriterianya Kak ya. Iya, kalau yang Kak Adi, Kak Adinata, Kak Randea, kalau salah udah punya tuh video kemarin ya Kak ya. Boleh Kak, silakan.
Tapi saya mungkin akan beberapa cek lagi ya Kak ya. Kan masih ada, terus saya lanjutkan ya Kakak ya. Oke, di sini langkah untuk upload video dengan tautan mungkin kakak-kakak ya sudah mengenal semua. Kalau tentang upload itu tinggal mau di YouTube atau ke link Google Drive itu kakak-kakak mungkin sudah terbiasa ya kakak dari tugas juga udah kakak tinggal kakak jangan lupa itu adalah video yang jangan lupa di kalau di Google Drive harus dibagikan linknya boleh dilihat sama yang lain, jangan dikunci. Kalau untuk di YouTube adalah tidak publik juga gak apa-apa, gak usah publik juga Kak. Jadi di channel YouTube-nya gak muncul di itu, jadi tidak publik gitu Kak. Nah itu bisa seperti itu, asal jangan privat kalau YouTube. Tapi untuk Google Drive itu harus di-share dan atau bagikan yang mempunyai link gitu, biasanya gitu Kak. Lanjut lagi, visibilitas video bukti karya, kendala video ini disetel untuk pribadi. Nah itu untuk di YouTube tadi yang saya bilang itu tidak boleh dimasuk pribadi. Yang penting tidak di publik atau publik, itu dua pilihannya. Nah ini untuk tayangan videonya nanti di sini ada klik tombol pada kolom visibility, pilih public atau klik publish atau tidak publish, itu gak apa-apa Kak. Kalau untuk tidak publish berarti hanya tapi kalau untuk di Bukti Karya itu harus dipublish Kak. Mohon maaf ya, kalau tidak publish itu hanya linknya saja, nanti tidak bisa dilihat sama yang lain Kak. Takutnya nanti otomatis nanti dari Bukti Karyanya. Tapi sepengetahuan saya kalau di YouTube itu walaupun ada linknya, kalau tidak publik juga itu masih bisa dilihat kalau mempunyai linknya. Dilanjut ya Kak ya. Video diputar sedang memberikan bukti karya pembelajaran diferensiasi juga tuh Kak ada. Boleh Kak menggunakan perjalanan saya ya. Videonya mengecek hak cipta dari YouTube. Kalau YouTube biasanya ini Kak, yang hak cipta itu kebanyakan kalau kakak pakai musik. Nah, itu yang akan biasanya terkendala. Kalau pengen pakai musik, jadi pilih musik yang NCS, no copyright sound Kak. Nah, itu boleh cari di YouTube yang sound yang NCS Kak. Itu bisa di situ menggunakan itu. Tapi di mana ada pembicaraan atau mengasih penjelasan pada murid, kalau bisa itu di stop dulu Kak, biar suaranya tertangkap jelas. Nanti di mana untuk pas praktek anak-anak lagi permainan-permainan yang kakak-kakak udah sesuai dengan di modul ajarnya, boleh kakak-kakak pakai musik Kak. Atau anak-anak lagi mempraktekkan itu boleh Kak. Jadi betul lanjut, pertanyaan yang sharing dinyatakan melalui boleh kakak nanti boleh sama saya tetap masih sharing kakak silahkan pas kakak mau pembuatan boleh sharing dulu silahkan Kak. Oke ya. Terima kasih kakak. Sini kita udah sampai saya kakak. Boleh? Ada yang mau tanyakan takutnya masih kurang jelas di sini Kak ya? Silakan Kak Saril. Oleh Kak Sahril. Bu Yulia diam aja. Kenapa sih aku diem kan pada bawel tuh. Pada bersuara. Yang itu kalau masih untuk multikarya, kalau yang masih saya masih bingung nih. Apa silahkan Kak. Kak Panji. Baik kakak, sebelum itu saya tutup dulu ya kakak untuk pertemuan hari ini biar nanti ngobrolnya enak, lebih lugas. Saya tutup dulu ya kakak. Untuk pertemuan ke-18 ini
atau kita menjelaskan ke semifinal ya kayak kalau di olahraga ya. Karena besok kita pertemuan sekali lagi di finalnya di tanggal 26, kita ketemu lagi 10 hari kemudian ya Kakak. Ya. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Saya izin stop recording dulu ya Kak ya. Foto dulu, foto.